Jadi, mungkin ya kita kan sama-sama, melayani di satu komunitas ya, yang melayani orang-orang dengan keterkasama jenis ini. Dan kita merasakan kebutuhan ini karena mereka somehow tuh sulit untuk terbuka dengan, tempat mereka beribadah, dengan gereja-gereja mereka sendiri gitu. Dan itu memang kita sayangkan gitu. Ya aku pribadi juga ketika bertumbuh, takut banget untuk cerita kepada pemimpin rohani. Gitu. Ya mungkin ya satu hal, tapi kalau kita dengar cerita teman-teman kita juga, mereka juga mau punya ketakutan. Karena apa ya? Mungkin ada stigma bahwa kalau kamu punya KSJ atau LGBT seperti itu, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain gitu. Bahkan somehow orang yang mungkin ex narkoba pun lebih bisa diterima ya gitu ya. Maksudnya kan itu kan kelihatan gitu ya, mereka berubah dari memakai jadi nggak memakai gitu, seperti itu. Mungkin lebih bisa di itu somehow, ya nggak tahu deh gimana teman-teman rasanya gitu. Ya, bahkan ada pendeta yang pernah ngomong kayak gini sama gue nih. Dia melakukan perzinahan dan ketahuan. Dia bilang, tapi saya ini normal. Coba bayangkan, artinya Jadi kalau dia normal merasa apa-apa ya? dia membandingkan dosa Yang penting gue sama cewek kan gitu kan. dosa KSJ itu dianggap lebih besar, sehingga dia berzina pun merasa, tapi saya normal. Gue geleng-geleng aja sih dengar ada hamba Tuhan ngomong kayak begitu. Udah ketahuan berzina dia gitu loh. Saya punya pengalaman juga gitu dengan kelompok, ya ini apa, kayak kelompok tumbuh bersama yang sama-sama pria gitu ya. Jadi waktu itu saya berusaha untuk terbuka. Jadi saya cerita tentang saya, ketertarikan saya gitu. Mereka cuma tanggapannya, ya lu kan tahu itu salah gitu, ya udah coba nggak lakukan. Habis saya cerita, ada satu teman cerita, aduh kemarin saya jatuh, saya ke panti pijat yang cewek, terus saya cowok ke panti pijat cewek, terus saya jadi itulah gitu, aroused gitu. Mereka langsung, oh saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi langsung empati banget. Saya waktu denger itu kesel banget loh. Jadi kayak, jadi maksudnya masalah saya nggak berat gitu, masalah dia lebih berat gitu. Jadi ya kenyataannya seperti itu mungkin, karena memang somehow juga yang dibicarakan ketika isu ini diangkat di mungkin di gereja dalam seminar-seminar adalah ini dosa, tidak Alkitab tidak menyetujui ini, itu dosa dan kamu harus meninggalkan itu gitu. Tapi bagaimana gitu kan, sementara orang-orang yang punya keinginan misalnya terhadap wanita, ke lawan jenisnya yang dia nggak bisa mengendalikan itu lebih dibimbing gitu sebenarnya. Mereka tahu itu salah gitu, tapi mereka bisa gini, ada hal-hal yang itu. Tapi sebaliknya kalau untuk orang yang KSJ, Disayang nggak sih? Nah, persoalannya kan gereja-gereja juga sekarang masih gagap nih menghadapi isu KSJ. Kalau ada jemaat, gimana ya? Mereka juga bingung gitu ya. Ya makanya PR sih buat gereja ya, bagaimana mengatasi atau menolong anggota jemaat mereka yang bergumul dengan isu ini ya. firman Tuhan katakan, bagian tubuh yang kuat harus menolong bagian tubuh yang lemah. Maka malah yang lemah itu yang harus diperhatikan. Iya. Jadi mungkin pengertian bahwa orang-orang yang bergumul sama KSJ adalah orang-orang yang tubuh Kristus yang mungkin punya kelemahan yang harus diperhatikan justru gitu. Bukan kayak gini loh, misalnya tangan kita sakit nih, terus kita potong tangan kita. Ya, buntung dong tangannya gitu. Jadi mungkin. Nah terus jadi bagaimana nih kira-kira kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, bagaimana sih kita bisa lebih menangani ini dengan lebih baik gitu loh? Kalau menurut pendapat saya sih, yang pertama itu dulu kita mau rendah hati, mengubah cara pandang kita tentang orang-orang yang bergumul dengan LGBT atau orang bergumul dengan KSJ gitu ya. Karena ya ada satu kalimat kan yang sering katakan, kita membenci dosanya tapi kita tidak membenci orangnya gitu. Tapi secara praktikalnya gimana sih sebenarnya gitu waktu kita melakukan itu? Somehow kayaknya kalau kita membenci dosanya, ya kita kadang-kadang juga menghindari orangnya. Nah itu nggak bisa dibilang kita mengasihi orangnya kan gitu. Nah misalnya ini contoh yang ini juga ya, yang saya sendiri pernah alamin. Bagaimana kalau ada seorang waria datang ke gereja masih dengan pakaian waria? Kalau menurut saya ya mereka juga orang-orang yang perlu dikasihi gitu ya. Jadi bedanya adalah
apa yang lemah di dirinya itu kelihatan gitu, kelemahannya, perbedaannya itu kelihatan gitu ya. Karena contoh ya, maksudnya orang yang pernah masuk penjara gitu kan, waktu muncul dia nggak kelihatan gitu ya. Toh mereka bisa datang ke gereja juga kan gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu kalau misalnya. Iya, kalau ini kan kelihatan. Iya, kan? kelihatan gitu. Ya, maksudnya sikap gereja ya bagaimana? Iya, kira-kira Seharusnya ya kita. merangkul dia dulu. Rangkul dia dulu dan kemudian dibimbing lah, dibimbing. Iya, bener. Diterima dulu, nggak mungkin di pintu gereja diusir gitu ya. Nggak Iya. bisa ganti baju dulu. Nggak usir, nggak. Ya nanti aja kali ya habis ibadah. Dia ikut ibadah dulu, baru setelah itu didekati. Nah, baru mungkin. Ya memang butuh tools sih. Sebenarnya kalau mau jujur ya, mungkin bukan masalah ya, kita tahu bahwa apa yang dilakukan itu mungkin banyak yang tidak setuju. Tapi bukan karena dianya sih, tapi karena orang-orang yang di sekeliling mungkin tidak nyaman. Itu yang membuat gereja jadi kayak harus mengambil satu tindakan yang ekstrim. Jadi waktu itu ada di persekutuan ada datang, memang dia masih pakaian waria. Saya sih waktu itu ya saya nggak apa-apa, yaudah datang aja gitu kan. Terus dia justru komentar dia malah gitu, ya ampun saya diterima ya ternyata gitu loh. Biasanya kalau saya tuh orang nggak mau gitu loh saya datang gitu kan. Tapi abis itu teman saya langsung kayak, oh kamu harus begini. Dia nggak pernah datang lagi akhirnya gitu. Jadi ya tadi saya rasa sih sebenarnya harusnya kita lebih rangkul dulu ya harusnya. Karena kita lihat contoh Tuhan Yesus ketika orang yang berzina ketahuan itu kan, ya Tuhan Yesus merangkul dia dulu gitu sebelum orang itu kemudian disuruh bertobat dulu untuk itu ya. Itu merangkul dia dulu. Jadi konsep itu perlu kita pertama mengubah konsep bahwa oh ini LGBT atau KSJ ini lebih parah atau mereka dosanya harus Lebih berat gitu ya. lebih berat dari yang lain gitu. Itu dulu. Sehingga ketika kita bisa merangkul, ya orang itu bisa merasakan gitu kan, dan kemudian baru dia dibimbing dan bagaimana, dan itu ya nggak cuma perbuatannya tapi apa yang didengarkan apa sih sebenarnya masalahnya, karena yang kita pelajari ya di komunitas kita itu bervariasi banget gitu, apa akar di bawah gunung es itu banyak banget macam-macam. Nah makanya ini juga sih gereja juga harus melihat isu ini sebagai isu yang harus mereka pikirkan bagaimana cara menolong jemaatnya. Karena pasti di setiap jemaat gereja adalah itu yang bergumul KSJ. Saya yakin deh, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, gitu ya. Nah sekarang persoalannya gereja mau nggak mau mengambil pelatihan kah? Cari informasi bagaimana menjangkau melayani orang-orang yang bergumul KSJ, kalau ada bagaimana, atau paling nggak mengundang TLC ya, jadi betul bekerja sama gitu loh. Kalau ada jemaatnya, oh kamu di reverse ke sini misalnya, atau mungkin nggak harus TLC ya, ada lembaga-lembaga konseling misalnya, itu kan mereka harus berpikir sejauh sana. Itu sih.